Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fajriyah dari kelas 1E program studi PGSD. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah selalu memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani, sehingga saya bisa menyampaikan materi di acara ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang landasan dan asas-asas penerapannya. Di sini saya akan membagi menjadi 5 landasan, yaitu landasan filosofis, yang kedua landasan sosiologis, yang ketiga landasan kultural, yang keempat landasan psikologis, yang kelima landasan ilmiah dan teknologi. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu pendidikan. Biasanya pendidikan ini selalu menjadi favorit di semua kalangan anak-anak, kalangan remaja, kalangan orang dewasa, bahkan orang tua pun sekarang masih tetap ada yang menjenjang untuk selalu mencari ilmu pendidikan. Nah, ilmu pendidikan adalah suatu pembelajaran atau pengetahuan, suatu keterampilan dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari generasi ke generasi lainnya. Contohnya, sebelum kita ke SD, sekarang sudah ada program yang namanya PAUD atau Pendidikan Anak Usia Dini. Di semua fakultas atau di beberapa fakultas ini sudah ada yang namanya PG PAUD atau sekarang juga ada PGSD. Yang namanya generasi ke generasi lain, jadi semuanya bertingkat. Pertama kita misalkan ke PAUD dulu, menjenjang ke PAUD. Sesudah ke PAUD kita langsung ke TK. Nah, sesudah ke TK kita langsung menjenjang ke pendidikan, yaitu sekolah dasar atau yang sering kita dengar yaitu SD. Nah, sesudah kita lulus dengan menjenjang 6 tahun, lalu kita naik lagi ke tingkat yang kedua, yaitu SMP Sekolah Menengah Pertama. Lalu setelah kita lulus selama 3 tahun, kita langsung ke SMA, yaitu lamanya selama 3 tahun juga. Nah, terkadang kalau misalkan orang yang ingin menempuh jalur pendidikan yang lebih selanjutnya, yang ingin memperluas suatu bidang, dia akan menempuh jalur pendidikan yaitu dengan kuliah. Nah, tapi tidak semua orang ingin mencari ilmu, ingin mencari kesuksesan, ingin mencari karir, tapi semoga di acara ini, di acara penyampaian materi ini, saya bisa menambahkan wawasan untuk kalian semua dan saya bisa memberikan manfaat untuk kalian semua. Nah, di sini saya akan menjelaskan landasan yang pertama. Landasan yang pertama yaitu landasan filosofis. Nah, di sini saya akan menjelaskan landasan filosofis. Apa itu landasan filosofis? Nah, landasan filosofis ini bersumber dari pandangan-pandangan dalam filsafat sebuah pendidikan yang menyangkut keyakinan terhadap hakikat manusia, tentang sumber nilai, hakikat sebuah pengetahuan, atau itu pengetahuan dari bidang yang lain, bidang pendidikan, dan tentang kehidupan yang lebih baik yang dijalankan. Seperti aliran filsafat yang kita kenal sampai saat ini, yaitu aliran idealisme, realisme, perennialisme, esensialisme, pragmatisme, dan yang lain-lain. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang landasan sosiologis. Nah, biasanya landasan sosiologis ini bisa berpengaruh besar terhadap kehidupan kita. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang landasan sosiologis. Apa itu landasan sosiologis? Landasan sosiologis yaitu berkenaan dengan perkembangan kebutuhan atau karakteristik di dalam masyarakat. Sosiologi pendidikan merupakan analisis sebuah ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi di dalam suatu masyarakat. Nah, dalam ruang lingkup sosiologis ini dapat dipelajari ilmu pendidikan yang meliputi 4 bidang, yaitu hubungan sistem pendidikan dan aspek masyarakat. Yang kedua yaitu hubungan kemanusiaan. Yang ketiga yaitu pengaruh sekolah pada perilaku anggotanya. Nah, yang keempat biasanya ini sering dilakukan oleh para siswa atau mahasiswa dalam suatu organisasi, yaitu sekolah dalam komunitas yang mempelajari pola interaksi antara sekolah dengan kelompok sosial lain di dalam komunitasnya. Contohnya, sebelum ada masa ospek
atau di dalam SMA itu adalah masa MOS, masa orientasi siswa. Nah, di sana ada suatu organisasi atau organisasi OSIS yang sering melaksanakan atau melakukan acara MOS tersebut. Nah, itu adalah salah satu contoh adanya interaksi di dalam komunitas di sekolah. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang landasan kultural. Nah, landasan kultural ini adalah suatu kebudayaan dan pendidikan yang mempunyai sebuah timbal balik sehingga kebudayaan dapat dilestarikan atau dikembangkan dengan jalan mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi penerus dengan jalan suatu pendidikan baik secara informal maupun formal. Landasan yang keempat yaitu landasan psikologis. Nah, landasan psikologis ini yaitu landasan yang berkenaan dengan aspek kejiwaan kita. Pemahaman peserta didik utamanya yang berkaitan dengan aspek kejiwaan merupakan faktor keberhasilan suatu pendidikan. Nah, maksud dalam faktor ini yaitu psikologi menyediakan sejumlah informasi atau kebutuhan tentang kehidupan kepribadian manusia pada umumnya seperti adanya gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadinya sendiri. Sekarang yaitu landasan yang kelima, yaitu landasan yang terakhir. Nah, landasan yang kelima ini yaitu ada dua. Pertama yaitu landasan ilmiah. Yang kedua adalah landasan teknologi. Nah, landasan kedua ini yaitu landasan yang sering berkaitan. Terdapat beberapa istilah yang perlu dikaji agar kita jelas makna dengan kedudukan masing-masing, yaitu dengan ilmu pengetahuan yang berkembang di era sekarang dan ilmu pengetahuan teknologi yang sedang canggih di era pandemi ini. Nah, contohnya di masa pandemi ini kita tidak bisa berkomunikasi secara langsung, tidak bisa sekolah atau sekolah seperti biasanya. Nah, sekarang kita lebih menerapkan seperti aplikasi-aplikasi yang bisa menyampaikan suatu informasi, suatu data dengan cara mengembangkan beberapa teknologi informasi. Seperti dengan sekarang saya ini menyampaikan presentasi melalui jalur online, jalur seperti Zoom, seperti aplikasi yang bisa menyampaikan suatu pendidikan kepada orang lain. Nah, biasanya pengetahuan ini adalah segala sesuatu yang diperoleh melalui berbagai cara penginderaan terhadap fakta, penalaran, intuisi, dan wahyu. Nah, jadi menurut saya perkembangan keduanya ini sangat berpengaruh besar karena landasan ilmiah dan landasan teknologi ini selalu berkaitan. Banyak dan berbagai teknologi yang berkembang di masa pandemi ini membuat kita bisa berkomunikasi, bisa menyampaikan suatu informasi dengan menggunakan beberapa aplikasi yang sudah berkembang di era pandemi ini. Semoga di era pandemi ini kita selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan semangat untuk selalu belajar, dan kita berdoa semuanya semoga pandemi ini cepat selesai dan kita semoga bisa bertatapan langsung dengan cara kita kuliah bersama-sama kembali, belajar bersama-sama kembali, dan membentuk suatu ikatan silaturahmi dan sosialisasi untuk menunjukkan betapa kita semangat atas adanya landasan-landasan pendidikan untuk penerapan di masa yang akan datang. Nah, di sini saya akan membagi materi menjadi 3 asas, yaitu asas Tutwuri Handayani yang pertama, yang kedua saya akan menjelaskan tentang asas belajar sepanjang hayat. Nah, apa itu asas belajar sepanjang hayat? Jadi kalau kita misalkan ingin belajar, tidak hanya ketika kita dewasa, tidak hanya ketika kita sudah menempuh jalur pendidikan, ternyata kalau misalkan kita ingin menambah wawasan, ingin menambah ilmu pendidikan, kita juga bisa dari masa kecil, dari masa kanak-kanak, dari masa remaja, dari masa dewasa, bahkan sampai kita sudah berumur atau ibaratnya kita sudah nenek-nenek atau kakek-kakek, kita juga bisa mencari ilmu dengan seluas-luasnya.
Lifelong learning ini atau asas belajar sepanjang hayat merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup atau lifelong education. Nah, kurikulum yang dapat merancang diimplementasikan dengan memperhatikan dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Nah, yang terakhir yaitu asas kemandirian dalam suatu pembelajaran atau dalam suatu belajar. Nah, perwujudan asas kemandirian dalam belajar akan mampu menempatkan seorang guru dalam peran utamanya, yaitu sebagai fasilitator, sebagai motivator, di samping peran-peran lain yang lainnya seperti informator dan organisator. Nah, biasanya saya selalu mengagumi seorang guru atau seorang dosen ketika dia menyampaikan ilmunya, ketika dia menyampaikan suatu informasi tentang ilmunya. Nah, terkadang di sini saya tumbuh rasa saya, bagaimana sih saya ingin menjadi seseorang guru yang sukses, seseorang guru yang bisa menyampaikan ilmu pendidikannya kepada para peserta didiknya. Dan terkadang saya selalu berpikir seorang guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi suatu perkataannya pun terkadang mereka itu sebagai petunjuk bagi saya sebagai mahasiswa dan bagi saya sebagai anak didiknya juga. Sebagai motivator, seorang guru itu adalah sebuah kebanggaan, adalah sebuah prestasi bagi kita semua, dan sebuah peraihan kesuksesan untuk menuju jalur masa depan. Dan semoga di penyampaian kali ini, penyampaian dari materi landasan dan asas-asas pendidikan beserta penerapannya dapat dimengerti oleh semuanya, terutama oleh dosen saya, yaitu Bapak Denny. Maaf jika ada salah kata dalam penyampaian saya, kurang lebihnya mohon dimaklumi, dan semoga apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir semaksimal mungkin dapat dimengerti oleh Bapak. Sekian dari saya, semoga materi yang saya sampaikan ini dapat menambah wawasan, menambah ilmu bagi semuanya, dan dapat memberikan manfaat untuk semua orang. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan. Cukup sekian dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.